lancar sehingga mood kita menjadi lebih baik, kita bisa semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelas siapa di sini? Saya, Bu. Oh ya, saya belajar. Silakan pimpin doanya ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Total kita semua di kelas ini ada berapa? 20 orang, Bu. 20 orang. Apa ada yang tidak hadir? Ada semua. Oh, ada yang Restika. Siapa? Oh, Cut. Kenapa tidak hadir? Apa? Oh, belum ada kabar ya. Usahakan kalian datang semua ya, Nak. Mau pelajaran apapun itu, karena satu kali kalian tidak datang maka akan beribu ilmu yang kalian tinggalkan. Ini hari pertama kalian ya di kelas 12. Iya. Kan? Ibu ucapkan selamat karena kalian semua sudah naik kelas, naik satu tingkat dari kemarin. Ibu mau tanya nih, selama kalian di kelas 11, materi biologi apa aja sih yang udah kalian pelajari? Sel, Bu. Ya, sel, sistem organ. Kemudian sistem organnya apa aja tuh? Sistem pencernaan, pernapasan. Ada apa lagi? Sistem ekspresi. Ekspresi, kemudian ada reproduksi. Ya. Nah, semua sistem itu akan membentuk satu kesatuan yang kita sebut dengan individu. Ada yang bawa spidol? Oh iya. Terima kasih ya, Spika. Nah, semua sistem organ tadi akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan individu. Individu ini makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Kenapa individu ini disebut dengan makhluk hidup? Apa yang menjadi ciri khas individu sehingga dia disebut dengan makhluk hidup? Reproduksi, tumbuh dan berkembang, kemudian bernafas, bermetabolisme dan sebagainya. Jadi poin yang kita garis bawahi bahwa individu ini tumbuh dan berkembang. Kalian pernah nggak sih melihat seseorang itu tingginya hanya begitu-begitu aja walaupun dia udah dewasa? Misalnya nih tingginya hanya 100 cm ya. Iya. Pernah, Ya. Bu. Pernah. Pernah kan? Hal itu kenapa bisa terjadi? Pertumbuhannya terhambat, Bu. Iya, pertumbuhannya terhambat. Kenapa bisa terhambat, Beli? Bisa jadi karena faktor genetik, Bu, atau karena hormonnya, Bu. Iya, bisa jadi karena faktor genetik, hormon, dan bisa jadi juga karena nutrisi yang ia dapatkan tidak cukup. Nah, kalian tadi kan juga udah belajar nih mengenai sistem pencernaan. Udah, Bu. Tujuan kita makan itu untuk apa? Mencerna makanan, Bu. Iya, untuk tujuan kita makan itu agar sel kita ini bisa terus bertambah sehingga tumbuh dan kembang kita itu menjadi maksimal. Nah, kemungkinan besar orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti yang Meli bilang tadi, itu nutrisi yang didapatkan oleh tubuhnya tidak cukup sehingga tumbuh dan kembangnya itu terhambat. Kalian merasa nggak sih saat kalian SD dulu dan saat kalian sekarang di SMA ini, tubuh kalian itu berbeda dari segi ukuran? Beda, Bu. Beda kan? Mungkin waktu SD dulu kalian cuma sepinggang orang tua kalian. Iya, kurus ya Melia. Kalau sekarang kalian bahkan lebih tinggi dari orang tua kalian. Yang cowok nih, ya kan? Iya, Bu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa itu. Karena adanya pembelahan sel, Bu. Ya, Nah, yang sehingga benar, membuat sel itu jadi bertambah banyak, Bu. Kalau selnya bertambah banyak, ukuran kita menjadi bertambah Besar. Iya, bertambah besar, bertambah tinggi. Kemudian selain bertambah besar, ada nggak perubahan fisik yang kalian rasakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa aja tuh, Meli?
Ya, menstruasi. Kemudian ya, aktifnya kelenjar memain. Kalau yang cowok apa aja? Suaranya jadi berubah dan tumbuh rambut seperti di wajah. Ya, tumbuh rambut di wajah seperti kumis, kemudian jenggot. Kalau Arif, apa aja Arif yang Arif alami? Ibunya jakun bu, pada Ya, laki. ya benar sekali, tubuhnya jakun. Kalian bertambah tinggi itu adalah contoh dari pertumbuhan. Sedangkan yang kalian sebutkan barusan tadi seperti menstruasi, kemudian tubuhnya jakun, tubuhnya kumis dan sebagainya adalah contoh dari perkembangan. Nah, ada yang bisa bedakan nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan dengan definisinya yang lebih ilmiah? Ya, Bu. baik, silakan Beli. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran volume dan massa tubuh yang sifatnya kuantitatif. Ya, Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang sifatnya itu kualitatif. ya benar sekali Meli. Tepuk tangan untuk Meli. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, ada yang mau bantu Ibu untuk membaca? Saya Bu, Silakan Saiful. tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan definisi pertumbuhan dan perkembangan dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis struktur biji dan tipe perkecambahan dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan teliti. Terima kasih ya Saiful. Selanjutnya, oh ya silakan. Selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Mau Ibu yang bagi atau kalian yang bagi? Ibu aja yang bagi, Bu. Jadi Meli dan Restika dan Rosa nanti satu kelompok, Saiful, Febri dan Arif itu satu kelompok ya. Adil Bu. Mau bagaimana Meli? Iya Bu, berkebutuhan masing-masing. Arif mau bergabung ke kelompok Meli? Boleh bu. Nah, silakan ya. Berarti Rosa nanti ke kelompok Saiful aja ya. Baik Bu. Oke. Silakan Arif. Nah, sekarang Ibu ingin menayangkan sebuah video. Ibu mau kalian memperhatikan video ini, nanti ada pertanyaan dari Ibu. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, sebenarnya itu videonya tentang apa sih? Tumbuhan kacang hijau Bu. Ya, tentang pertumbuhan kacang hijau. Kalian bisa nggak kaitkan antara faktor eksternal dan internal dengan pertumbuhan kacang hijau ini? Belum bisa ya? Nah, kalau belum bisa, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, karena pembelajaran kita pada kali ini adalah PJBL atau Project Based Learning, jadi Ibu harap nanti kalian akan menghasilkan suatu produk atau project tentang menumbuhkan kecambah kacang hijau di tempat gelap dan di tempat terang. Nah, nanti produk yang kalian hasilkan adalah satu polybag kecambah di tempat gelap dan satu polybag kecambah di tempat terang dan juga LKPD-nya. Nanti dipresentasikan ya. Silakan kelompok 1. Nah, jadi karena proyek ini memerlukan waktu kurang lebih seminggu, kalian isikan aja apa yang bisa diisi ya.
bagaimana? Ada kendala? Ketua kelompoknya? Saya Bu. Oh ya, saya. Tolong di ini ya, biar anggotanya jangan ada yang tidak bekerja. Baik Bu. Ini kan ada soal, dibagi-bagi nanti yang jawab. Kalian ada 3 orang kan? Ini ada 3 soal, 1 soal itu 1 orang. Ya? Bu. Nah, kalian bagaimana kelompok 2? Ada kendala nggak? Tidak, Bu. Ada Kak. Jadi boleh soal-soal Ya, yang soal itu dikerjain. Nah, yang pertama itu akan dipresentasikan minggu depan. Nah, di sini kan ada pertanyaan kan? Bahan apa aja? Siapa yang menyediakan? Misalnya kapas disediakan oleh Medi, Polybag disediakan oleh Rustika. Masih ada yang bisa disediakan. Baik, sudah selesai? Tidak, Bu. Sudah Bu. Jika sudah selesai, Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu presentasikan LKPD-nya dan juga produknya. Produknya. 2 orang, silakan. Saya itu produknya. Ini Polybag. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Ini merupakan contoh tumbuhan yang ditanamkan di dalam polybag tempat gelap, dan ini merupakan tumbuhan yang ditanamkan di dalam polybag di tempat yang terang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 presentasikan produknya dan juga LKPD. Boleh aja. LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berupa LKPD dan produk dari Kecamatan Hijau. Nah, ini berupa LKPD-nya dan Di sebelah kanan saya ini adalah polybag dengan tumbuhan yang ditumbuh pada tempat gelap, sedangkan yang di kiri saya ini adalah polybag tumbuhan kacang hijau yang ditumbuh pada tempat terang. sekian proyek atau hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah sangat bagus ya hasil yang kalian sajikan itu, yang dimana perbedaan yang kita lihat adalah kecamatan yang ditumbuhkan di tempat gelap itu dari struktur tubuhnya lebih kurus, berwarna putih atau pucat, daunnya itu kecil dan juga batangnya tinggi. Sedangkan yang ditumbuhkan di tempat terang itu sebaliknya, di mana batangnya itu nampak lebih kekar, hijau dan juga pendek. Selanjutnya, apakah kelompok 1 mau memberikan kritik atau saran kepada kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada. Kelompok 2 bagaimana? Tidak ada. Nah, karena kalian sudah selesai mempresentasikan produk kalian, sekarang Ibu mau memberi penguatan berupa materi tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, mengenai materi apa aja yang dibahas, ada yang mau bacakan? Ya, Bu. Ya, silakan Arif. Jadi kita hari ini pertama itu ada definisi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian struktur biji, berkecambahan,
pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Terima kasih ya Arif. Nah, di sini ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Tadi sudah disebutkan sekilas oleh Meli ya. Ada yang mau mengulang apa yang disebutkan oleh Meli tadi? Definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin Meli lagi ya, mau mengulang ya. Silakan Boleh Meli. Bu. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa tubuh yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Iya, benar sekali Meli. Karena di sini kita membahas tentang tanaman, jadi boleh Meli berikan contohnya. Pertama dari pertumbuhan, apa aja contohnya? Tinggi batang Bu, Ya, tinggi batang, ada tinggi batang. Kemudian lebar daun, ada lebar daun. Kemudian apa lagi Meli? Ada panjang, ada panjang daun. oh panjang daun. Kemudian tentang perkembangan, apa aja contohnya? Ya, adanya buah. Kemudian adanya bunga. Nah, ini adalah ciri perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Mengenai perkembangan, di sini ada buah dan bunga. Bunga dulu ya, karena bunga ini akan menghasilkan buah. Dan di dalam buah terdapat biji. Apa aja sih struktur dari biji itu kalau dari luar ke dalam? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak struktur biji? Ada kulit biji Bu, Ya, ada kulit biji, kotiledon, ada kulit biji, kemudian ada kotiledon. Apa lagi? Apa lagi Meli? bunga, Ya, ada plumula, radicula. Kemudian ada epikotil dan hipokotil. Nah, tahu nggak sih kalian fungsi dari kotiledon itu untuk apa? untuk cadangan makanan Bu. Iya, untuk cadangan makanan bagi tumbuhannya. Karena apa? Karena saat biji baru berkecambah, akarnya ini baru bisa menyentuh tanah dan menyerap unsur hara yang ada pada tanahnya, sehingga dibutuhkanlah cadangan makanan berupa kotiledon. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tipe perkecambahan. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai biji nih. Sekarang kita bahas lagi mengenai perkecambahan. Nah, perkecambahan ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, hipogea. Yang kedua ada epigel. Siapa bisa menyebutkan perbedaan dari keduanya? Nggak ada. Hipo artinya apa? Di bawah. Berarti ketika kecambahnya itu tumbuh, maka dia akan meninggalkan kotiledonnya di bawah tanah. Sedangkan epigel, epi artinya apa? Di atas. Ya, di atas atau permukaan. Ketika kecambahnya tumbuh, dia akan ikut terangkat kotiledonnya. Nah, di sini. Ini contoh dari perkecambahan epigel, di mana kotiledonnya ini ikut terangkat ke atas tanah. Saat kita lihat kecambah itu nampak kotiledon. Contoh dari epigel. Nah, mungkin cukup sekian aja materi kita pada kali ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari penjabaran materi tadi? Yang pertama, menguraikan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Saya Bu, Ya, silakan. pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa tubuh yang sifatnya kualitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Ya.
Ada lagi? Tentang struktur biji, tipe perkecambahan? Struktur biji? Ada lagi boleh Bu? Ya, silakan kali. Struktur biji itu terdiri dari ada kulit biji, kotiledon, plumula, radicula, epikotil, dan hipokotil. Ya, tipe perkecambahan. Ada hipokia, ada radikia. Ya, terima kasih Meli. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau kalian memberikan kritik dan saran mengenai pembelajaran pada kali ini. Mungkin ada kendala kalian selama pengerjaan tugas. Ada Bu. Ada apa Meli? Ada beberapa teman yang susah diajak Bu. Oh iya, jadi kalian harus bertanggung jawab ya pada tugas kalian sendiri, karena di situ kan tadi sudah diisi ya apa tanggung jawab kalian di LKPD. Belajarlah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dulu. Nah, itu adalah poin utama dalam kita itu bisa sukses dalam kehidupan. Apa ada kendala lain lagi mungkin? Bagaimana pembelajaran kali ini? Mungkin menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan Bu. Alhamdulillah jika menyenangkan. Nah, Ibu mau sekarang kita ice breaking dulu ya. Ibu lihat kalian mengantuk sekali sekarang. Boleh ya? Nah, ice breakingnya adalah kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang 2, kalian tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang 3, kalian lakukan ini. Oke. Bisa? 1, 2, 3. Ya, ulang lagi. 1, 2, 1. Ulang lagi. 1, 2, 3. Ibu mau lihat apakah kalian sudah benar-benar paham materi yang Ibu ajarkan. Jadi sekarang kita akan ujian. Silakan dibuka aplikasi Quizzes. Kode tokennya adalah 1358. Ya? Udah Bu? Oke. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Ibu lihat di sini nilai rata-rata kalian adalah 88. Berarti kalian memang sudah benar-benar memahami materi pada kali ini. Alhamdulillah. Terkait minggu depan kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi perkecambahan ataupun pertumbuhan dan perkembangan. Yang mana itu ada faktor internal dan eksternal. Ibu sudah mengirimkan bahannya di grup Telegram, jangan lupa dibaca-baca ya. Ya Bu. Oh ya, Ibu lupa, ini juga Ibu mau kirimkan tugas ataupun PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Dan itu waktu pengerjaannya seminggu, lama ya. Nah, minggu depan kalian kumpulkan waktu kita bertemu lagi di kelas. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, pertemuan kali ini Ibu padahi sampai di sini. Jika ada salah-salah kata Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.